Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Novianti dengan NIM 3012231330 dengan program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya untuk di mata kuliah Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Irwan Zulkifli, SEMM. Adapun tema untuk tugas kali ini yaitu analisis produk dan praktik perbankan syariah. Dan judul yang saya ambil yaitu Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, perbankan syariah dianggap mampu memberikan layanan keuangan yang lebih transparan serta terhindar dari riba. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sehingga dalam praktik bank syariah, seluruh aktivitas operasionalnya harus berjalan sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam menjalankan usahanya, perbankan syariah memiliki berbagai produk dan layanan keuangan seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Di antara berbagai produk tersebut, murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan yang paling sering digunakan. Meskipun murabahah menjadi salah satu produk yang paling banyak digunakan, tetapi masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa murabahah serupa dengan kredit pada bank konvensional karena sama-sama menggunakan sistem cicilan. Padahal terdapat banyak perbedaan di antara keduanya. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah. Berdasarkan penjelasan tadi, maka rumusan masalah dalam tugas kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah? Yang kedua, bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada bank syariah? Yang ketiga, bagaimana praktik pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia? Dan yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan pembiayaan murabahah? Selanjutnya yaitu definisi dan konsep dasar murabahah. Istilah murabahah berasal dari kata riba yang berarti keuntungan. Murabahah merupakan prinsip pembiayaan yang dilakukan dengan cara jual beli barang dengan konsep cicilan menggunakan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pada akad ini, bank wajib menjelaskan harga perolehan serta keuntungan yang diperoleh secara terbuka kepada nasabah. Adapun rukunnya, yaitu pertama ada penjual dan pembeli, kedua terdapat ijab kabul, ketiga objek jual belinya itu jelas, yang terakhir harga yang disepakati kedua belah pihak. Dasar hukum murabahah. Dalam Islam, kegiatan bisnis muamalah harus dijalankan sesuai syariat dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang, yaitu ada maisyir atau perjudian, gahar atau ketidakjelasan, riba atau tambahan, dan batil atau ketidakadilan. Prinsip tersebut juga digunakan dalam kegiatan perbankan syariah, termasuk pada pembiayaan murabahah. Landasan hukum murabahah berasal dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, An-Nisa ayat 29, dan Al-Maidah ayat 1. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI juga telah mengeluarkan fatwa nomor 4/DSN /MUI/4/2000 tentang murabahah dan fatwa nomor 13/DSN /MUI/9/2000 tentang uang muka dalam murabahah. Mekanisme pembiayaan murabahah. Proses pembiayaan murabahah di bank syariah dilakukan melalui beberapa tahap.
Pada tahap awal, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, pihak bank menilai dokumen yang diserahkan serta menganalisis risiko dan kemampuan pembayaran nasabah. Apabila pengajuan pembiayaan disetujui, maka bank dan nasabah akan melaksanakan akad murabahah yang berisi rincian harga barang, margin keuntungan bank, jangka waktu pembayaran, serta syarat-syarat lain yang telah disepakati bersama. Berikutnya, bank membeli barang yang diperlukan nasabah dari supplier, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan. Pembayaran dilakukan dengan bertahap sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad. Setelah seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan, kepemilikan barang sepenuhnya menjadi milik nasabah. Melalui sistem murabahah, nasabah dapat memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah karena transaksi dilakukan melalui akad jual beli dan bukan pinjam-meminjam uang berbunga. Sebagai contoh, Pak Erik ingin membeli sebuah mobil melalui pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia. Harga mobil tersebut yaitu 240 juta. Pada saat pembelian mobil, pihak bank mendapatkan diskon 10% dan dikenakan biaya sebesar 5 juta. Pak Erik memiliki uang 50 juta yang akan dijadikan sebagai DP. Berdasarkan kesepakatan, margin keuntungan ditetapkan 20% per tahun. Adapun rencana pembayarannya secara angsuran selama 2 tahun. Pertanyaannya, berapa besaran angsuran Pak Erik setiap bulan? Hitungan pembiayaan murabahah tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, harga perolehan mobil 240 juta dikurangi 24 juta ditambah 5 juta. Totalnya menjadi 221 juta. Yang kedua, sisa pembiayaan setelah uang muka 221 juta dikurangi 50 juta. Totalnya menjadi 171 juta. Lalu keuntungan bank selama 2 tahun. Cara hitungnya yaitu 20% dikali 171 juta dikali 2. Hasilnya 68.400.000. Selanjutnya yaitu menghitung total pembayaran 171 juta ditambah 68.400.000. Totalnya menjadi 239.400.000. Karena yang ditanyakan yaitu besaran setiap bulan, berarti harus dibagi 24 karena selama 2 tahun. Berarti 239.400.000 dibagi 24, hasilnya yaitu 9.975.000. Jadi berdasarkan perhitungan tadi, Pak Erik harus membayar angsuran sebesar 9.975.000 setiap bulan selama 2 tahun kepada bank. Praktik pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank Syariah Indonesia atau BSI terbentuk dari proses penggabungan 3 bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. BSI mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. BSI menyediakan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Dalam praktiknya, akad murabahah digunakan pada berbagai produk pembiayaan BSI seperti BSI Oto untuk pembiayaan kendaraan dan BSI Kria untuk pembiayaan rumah. Proses dan tahapan pengajuan pembiayaan rumah di BSI. Yang pertama, calon nasabah datang ke bank untuk berkonsultasi terkait kebutuhan pembiayaan rumah. Yang kedua, nasabah mengajukan pembiayaan dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, tim analis kredit BSI akan melakukan verifikasi dan analis pembiayaan. Lalu yang terakhir, hasil analis kemudian diajukan kepada komite pembiayaan untuk diputuskan. Apabila pengajuan disetujui, maka dilakukan akad pembiayaan di hadapan notaris.
Berdasarkan studi kasus ini, dapat diketahui bahwa akad murabahah produk BSI memberikan kepastian harga jual dan jumlah angsuran yang telah disepakati sejak awal. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dalam pembiayaan syariah karena nasabah mengetahui besaran harga pokok, margin keuntungan, serta total kewajiban pembayaran. Bank juga menerapkan sistem angsuran yang bertahap sehingga memberikan keringanan di awal masa pembayaran. Selain itu, terdapat pembebasan biaya administrasi menunjukkan bahwa produk bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Praktik murabahah oleh BSI telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN Strip MUI/4/2000 tentang murabahah yang memuat 9 ketentuan umum pembiayaan murabahah sebagai dasar pelaksanaan akad. Kelebihan dan kekurangan murabahah. Kelebihannya yaitu keuntungan yang diketahui dan disepakati sejak awal transaksi. Kedua, margin keuntungan bersifat tetap. Ketiga, adanya kepastian harga dan jumlah angsuran sejak awal akad. Keempat, akad murabahah dilakukan menggunakan prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga terhindar dari unsur riba. Kelima, lebih mudah untuk dipahami. Sedangkan kekurangannya yaitu masih adanya anggapan masyarakat bahwa murabahah serupa dengan kredit pada bank konvensional. Setelah penjelasan yang panjang tadi, tiba saatnya untuk di bagian penutup, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga perolehan barang beserta margin keuntungan yang disetujui oleh penjual dan pembeli. Akad murabahah digunakan sebagai salah satu jenis pembiayaan yang paling sering diterapkan karena mekanismenya lebih mudah untuk dipahami masyarakat dibandingkan dengan akad lainnya. Praktik pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia atau BSI diterapkan pada berbagai produk pembiayaan. Salah satunya yaitu BSI Kria untuk pembiayaan rumah. Berdasarkan studi kasus yang telah dibahas tadi, penerapan murabahah pada BSI telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN MUI.